how many feet in a mile? 5,280 feet. You pick this ball up, you run every one of them. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum kita mulai ke pembahasan alur ceritanya, saya beritahukan dulu bahwa channel ini sudah terkena strike sebanyak 2 kali. Jadi hanya tinggal 1 kali lagi aja maka channel ini akan menghilang dari per-YouTubean alur cerita film. Buat yang mau tetap support dan dengerin alur cerita film dari channel ini, bisa subscribe ke channel kedua kita. Dan linknya juga ada di kolom deskripsi dalam video ini. Baiklah, kembali ke filmnya. Ini adalah sebuah film yang rilis pada tahun 2000. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dengan rating 7,8 di IMDb. Film yang diperankan oleh Denzel Washington dan disutradarai oleh Boaz Yakin ini adalah sebuah film yang sangat sukses di eranya. Menceritakan perjuangan seorang pelatih bernama Herman Bond dalam membentuk sebuah tim American Football. Cerita ini berlatar di Virginia tahun 1970-an. Pada saat itu masalah rasial menjadi isu utama di negara ini. Untuk membantu keadaan menjadi lebih harmonis, 2 sekolah menggabungkan antara sekolah kulit hitam dan sekolah kulit putih menjadi sebuah tim football. Tetapi yang terjadi adalah bentrokan antara kedua ras tersebut, karena anggota tim utama dari American Football yang berkulit putih enggan posisi mereka direbut dan digantikan oleh orang kulit hitam. Nah, penasaran dengan filmnya? Apakah Herman Bond berhasil menyatukan mereka dalam sebuah tim? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, menggambarkan bagaimana perilaku rasis yang dipraktekkan oleh orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam pada tahun 70-an. Di tahun 1971, terjadi sebuah kericuhan yang dipicu oleh penembakan seorang pria kulit hitam yang dilakukan oleh seorang pemilik toko berkulit putih. Sontak, hal tersebut menyulut gelombang kemarahan dari masyarakat kulit hitam. Hari itu murid dari sekolah menengah Titan mendapat kabar bahwa orang-orang kulit hitam akan menyerang toko pria kulit putih yang telah melakukan penembakan. Para murid SMA Titan yang saat itu dihuni oleh siswa dari ras kulit putih berniat pergi membantu pria si pemilik toko. Hingga saat mereka akan sampai ke toko, sang pelatih yang bernama Yoas mencegat dan mengancam mereka. Jika ikut-ikutan dalam kekacauan itu, maka mereka akan dikeluarkan dari tim football sekolah. Di lorong sekolah, salah seorang asisten pelatih yang rasis mendukung apa yang hendak mereka lakukan. Akan tetapi dia harus menghormati keputusan pelatih. Setibanya di ruangan sekolah, ternyata di sana sudah ada seorang pria kulit hitam bernama Herman Bond. Awalnya Herman ditugaskan untuk melatih di sekolah GW, sebuah sekolah untuk anak-anak berkulit hitam. Akan tetapi menyikapi kejadian yang baru-baru ini memanas, komite sekolah memutuskan untuk menggabungkan kedua sekolah ini dan diharapkan dapat meredam konflik yang sedang terjadi. Kemudian sang asisten pelatih mengatakan, walaupun tak disambut baik, Herman memperkenalkan dirinya pada pelatih Yoas, bahwa dia ditugaskan menjadi asisten pelatihnya. Dia merupakan orang yang berintegritas, selalu tepat janji, dan yang pasti dia dan pelatih Yoas sebenarnya sama-sama tak menginginkan berada di posisi ini. Keesokan harinya, Herman dan keluarganya yang dulu tinggal di Carolina pindah ke Virginia, tempat di mana dia akan bekerja. Tak lama kemudian, Dr. Day dari Dewan Sekolah datang mengabarkan bahwa Herman akan menggantikan pelatih Yoas sebagai kepala pelatih di SMA Titan. Tentu hal ini akan membuat posisinya semakin sulit, karena sebelumnya di posisi sebagai staf pelatih saja dia tak disambut dengan baik. Berita tak mengenakan itu pun didengar pelatih Yoas. Anaknya Cheryl yang mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa itu tak adil. Apalagi ayahnya tahun ini akan menjadi kandidat peraih Hall of Fame pelatih terbaik. Dan hal itu pun membuat pelatih Yoas merasa kecewa. Karena selama ini dia telah membuat tim football kulit putih asuhannya memenangkan pertandingan selama 15 musim berturut-turut. Akan tetapi semua akan menjadi berantakan disebabkan penggabungan dan pertukaran kepelatihan ini. Malam hari di luar rumah pelatih Herman, para orang tua kulit hitam menyambut kabar bahagia itu dan mengapresiasi diangkatnya Herman sebagai pelatih baru. Karena selama ini di Virginia, orang kulit hitam tak pernah mendapatkan hak mereka. Sebagai orang yang memiliki integritas, Herman tak menjanjikan banyak harapan dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pelatih football.
Kemudian malam itu Herman mengunjungi rumah Yoas. Cheryl yang membuka pintu mengatakan bahwa ayahnya sedang sibuk dan tak punya waktu bertemu dengannya. Hingga tiba-tiba Yoas keluar dan mempersilahkannya masuk. Di sana Herman mengatakan dia turut menyesal atas apa yang telah terjadi. Kemudian menegaskan dirinya juga memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala pelatih. Lalu Yoas mengatakan bahwa dia hanya mengkhawatirkan anak-anaknya. Kemudian Herman menambahkan bahwa pemain terbaiklah yang akan mereka mainkan tanpa melihat warna kulit mereka. Dan sebelum pulang Herman menawarkan Yoas untuk menjadi asisten pelatihnya, menjadi koordinator pertahanan. Keesokan harinya pelatih Yoas mengadakan pertemuan dengan orang tua tim Titan lama. Di sana dia menyampaikan akan mengambil cuti selama 1 tahun, kemudian pindah ke London untuk menjadi kepala pelatih di sana. Dan hal tersebut pun mendapat pertentangan dari para orang tua dan murid. Mereka berkata bahwa mereka tak akan bermain jika bukan pelatih Yoas yang melatihnya, dan tak sudi dilatih oleh orang yang telah mencuri posisi kepelatihannya. Coach, if you go, I go. I only play for you, Coach Jones. Don't go, Coach. Akhirnya setelah merenung dan berbicara pada anak gadisnya, pelatih Yoas memutuskan untuk menerima tawaran Herman walaupun hanya sebagai seorang asisten pelatih. Hal itu dia lakukan agar anak-anak muridnya tetap mau bermain. Sementara itu para murid kulit hitam yang terlihat senang karena akan segera bergabung dalam tim football sekolah dihampiri oleh pelatih Herman. Dia menghampiri salah satu muridnya yang tak bisa menyembunyikan kesenangannya. Yes, sir. Why are you smiling? Kemudian pelatih Herman mengatakan bahwa mereka semua akan dikarantina di kamp sekolah. Dan mereka diharuskan datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan bagi yang terlambat tak akan dimainkan pada musim ini. Lalu dia menambahkan bahwa pelatihan ini bukanlah sebuah demokrasi, akan tetapi mereka akan memasuki era kediktatoran. Dan bagi yang mampu bertahan akan masuk ke dalam tim. Ketika akan diabsen, mereka kedatangan seorang anak kulit putih bertubuh gempal bernama Lastik. Tentu saja seketika dia menjadi pusat perhatian karena menjadi satu-satunya anak kulit putih yang ada di sana. Hingga tak lama kemudian pelatih Yoas dan anak-anak lain pun memasuki aula pertemuan. Kemudian pelatih Herman dan Yoas terlibat perdebatan karena dia tak suka cara Yoas menginterupsi rapat perdananya. Hari karantina pun tiba. Pelatih Herman, pelatih Yoas, dan asisten pelatih serta para orang tua yang akan melepas anak mereka telah berkumpul pagi itu. Saat Herman menyapa dewan sekolah, 2 orang anak bernama Gary dan Ray menghampirinya. Dengan wajah sinis, Gary mengatakan bahwa tim bertahan tak membutuhkan 1 orang pun anak kulit hitam di lini mereka. Menanggapi perkataan Gary tersebut, di hadapan semua orang yang hadir di sana, pelatih Herman pun mengejeknya. Dan secara personal, dia mengatakan jika di sini kau memiliki ibu, maka setelah kau menaiki bus ini tak ada lagi ibu, dan hanya akan ada aku yang menjadi ayahmu. Jika kau tak terima, kau boleh keluar dari tim ini, karena tim ini adalah milik ayahmu. Dan seketika Gary pun tak dapat lagi berkata apa-apa. Menyadari dia harus mulai melakukan sesuatu, pelatih Herman kembali menyuruh anggota tim yang sebelumnya telah berkumpul sesuai warna kulit mereka untuk turun dari bis. Kemudian dia memasangkan anak kulit hitam dan putih untuk duduk bersama di dalam bis. Selain itu juga mereka akan menjadi teman sekamar selama berada di dalam kamp pelatihan. Bis yang tadinya diisi dengan anak-anak yang sesuai dengan warna kulit mereka sekarang menjadi seperti papan catur. Setibanya di kamp pelatihan, Ray mulai mencari masalah dengan melarang seorang anak kulit hitam menempati tempat tidur yang akan dipilihnya. Anak itu pun mengalah dan tak menanggapinya. Sementara itu di kamar lain terjadi perkelahian antara Gary dan Julius. Hal itu pun menyulut perkelahian massal antara mereka. Akhirnya pelatih Herman menyemprot mereka semua dengan kata-kata. Dia mengatakan bahwa memiliki rasa marah dan melakukan agresi itu bagus. Football adalah tentang mengontrol emosi. Maka akan lebih bagus lagi jika kalian mengalihkan agresi-agresi tersebut untuk keuntungan tim, untuk meraih kesempurnaan. Beberapa pelatih membuang pemain mereka jika dirasa tak cukup baik. Ini adalah program sekolah, jadi aku tak akan pernah membuang pemain yang datang untuk bermain denganku. Maka ketika kalian memakai pakaian Titan, sebaiknya kalian bekerja keras, dan kita akan menjadi sempurna. Begitu kata Herman. Dan pelatihan pun dimulai. Herman dan asistennya melatih lini serang. Pelatih Herman melatih dengan caranya yang sangat diktator dan begitu keras.
Dia tak segan-segan menghardik para pemain yang melakukan kesalahan. Feet in a mile. How many feet in a mile? 5,280 feet. You pick this ball up, you run every one of them. Saat jam makan, Lastik yang sedari awal merupakan orang yang tak pernah memberi batasan pada dirinya duduk bersama anak-anak kulit hitam di meja makan. Kemudian Julius mempertanyakan kenapa Lastik duduk di sini bukan berkumpul bersama teman-teman kulit putihnya di meja sebelah sana. Di sisi lain, anak-anak kulit putih yang melihat hal itu menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Ketegangan juga terjadi di meja makan para pelatih ketika Yoas memberikan trik permainan yang mereka terapkan saat memenangkan kejuaraan tahun lalu. Karena Yoas berpikir anak-anak akan mencetak skor jika mereka dapat menikmati permainannya. Akan tetapi pelatih Herman menolaknya dan mengatakan, "Kau khawatirkan saja masalah pertahanan, biar aku yang mengurus masalah penyerangan." Kemudian Herman menyuruh Lastik berdiri dan dia menanyakan apa yang telah Lastik ketahui tentang anak kulit hitam yang menjadi teman sekamarnya. Kemudian saat Herman menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah lulus SMA, Lastik mengatakan sepertinya dia tak akan lanjut kuliah karena dia bukan seorang anak yang pintar. Kemudian Herman memuji kejujurannya dan mengatakan untuk membawa hasil-hasil ujian selama ini setiap akhir pekan dan akan membahas bersamanya. Kemudian Herman pun menyuruh mereka untuk menghabiskan waktu setiap hari mencari tahu perihal teman sekamarnya, tentang apa yang dia suka, apa yang tak disukainya, dan itu harus dilaporkan pada Herman setiap harinya. Jika semua itu tak dilakukan, maka Herman akan menambah porsi latihan mereka menjadi 3 kali dalam sehari. Dan jika mereka masih tak peduli, maka porsi latihannya akan bertambah menjadi 4 kali sehari. Dan tentu itu melebihi resep anjuran dokter. Namun sayang, setelah semua yang mereka jalani, kekompakan masih belum terlihat dalam sesi latihan. Masing-masing dari mereka masih tak mau melindungi yang bukan bagian dari kelompoknya. Dan Gary yang merupakan kapten dalam tim ini masih belum mendapat respect dari skuadnya. Kemudian pelatih Yoas yang melihat itu berkata pada Herman bahwa ada batas yang jelas antara kuat dan gila, tetapi kau tak berada di antara keduanya. Dan akhirnya Herman pun mengistirahatkan mereka. Ketika akan minum, mereka malah kembali bertengkar yang membuat tumpah semua air minum yang ada di sana. Kemudian selesai latihan, terjadi pembicaraan antara Gary dan Julius, di mana Gary mengajaknya untuk menyudahi ini semua dan mari saling mengenal satu sama lain agar mereka tak lagi harus melakukan latihan 3 kali dalam sehari. Akan tetapi pembicaraan itu berujung dengan adu mulut di antara mereka yang malah saling menyalahkan. Keesokan harinya pukul 3 pagi, Herman membangunkan mereka semua untuk berlari. Pelatih Yoas berkata, "Kita ini tim football, bukan angkatan laut." Tak menghiraukannya, lalu pelatih Herman menyuruh mereka semua berlari. Mereka pun berlari hingga pagi hari. Kemudian mereka berhenti di sebuah makam. Di sana dimakamkan para korban perang Gettysburg. Perang itu menewaskan 50.000 orang dan kita dapat belajar dari orang-orang yang telah mati. Kemudian menutupnya dengan berkata, "Jika kita tak bersatu sekarang di tempat kematian ini, kita juga akan dihancurkan." Aku tak peduli kalian saling tak suka, tetapi kalian harus saling menghormati satu sama lain. Dan kita akan coba belajar memainkan permainan ini layaknya seorang laki-laki sejati. Kemudian mereka pun melanjutkan sesi latihan di malam hari. Dalam latihan itu terjadi hal yang tak biasa, di mana Gary memarahi Ray karena dia tak mau memblok serangan yang ditujukan pada ref.
Whatever it is, it ain't blocking. Wait, just let them in. You understand me? Every ball, let's run it again. Saat pertandingan dilanjutkan, Julius juga melakukan hantaman keras pada Pity yang membuatnya kesal. Akhirnya, perlahan mereka mulai membangun kekompakan tim yang sesungguhnya, tanpa memandang perbedaan warna di antara mereka. Saat sesi latihan di siang hari, seorang kolonel polisi yang baru saja pindah ke tempat tersebut mengantarkan anaknya untuk masuk ke tim football Titan. Herman dan Yoas menyambut mereka. Pada awalnya mereka tak yakin ada posisi untuk anak yang bernama Ronnie ini. Hingga ketika Ronnie menunjukkan kebolehannya dalam melempar bola, pelatih pun mempertimbangkannya. Dengan syarat dia harus memotong rambut panjangnya itu. Di ruang ganti, Pity mulai mengolok-olok Ronnie dan memanggilnya dengan sebutan Sunshine. Dan mengejutkannya, Ronnie adalah orang yang berbeda. Dia tak marah diperolok seperti itu, dan malah memperlakukan mereka seperti seorang sahabat lama. Kemudian Blue menimpalinya dan berkata dia suka dengan gaya rambut panjang Ronnie sebelumnya, mengingatkannya pada ibunya Gary. Gary yang tak terbiasa mendengar candaan orang kulit hitam sempat terpancing emosinya. Hingga kemudian Julius menimpali candaan Blue dan meledek ibunya juga. Dan akhirnya Gary pun memahami begitulah cara orang kulit hitam ketika mereka sedang bercanda. Di ruang ganti itu satu persatu dari mereka mulai bergaul dan mulai bisa mentertawakan candaan satu sama lainnya. Terkecuali Ray yang masih kaku dan belum bisa menerima persatuan ini. Kemudian sesi latihan pun dilanjutkan. Ronnie ditetapkan pada posisi quarterback pelapis. Saat makan siang terlihat para anggota tim sudah tak lagi terbagi menjadi dua kelompok. Kulit hitam maupun kulit putih berbaur menjadi satu. Sementara itu di meja pelatih pun terlihat Cheryl mulai berdamai dengan pelatih Herman. I'm very happy to have the approval of a 5-year-old. Why don't you get this little girl some pretty dolls or something, coach? I'm 9.5, thank you very much. Sesi latihan terakhir ditutup dengan semangat kekompakan dari seluruh anggota tim. Dan teriakan penyemangat Gary dan Julius menjadi bahan bakar semangat juang mereka. Mereka pun pulang dengan bis yang sama, tapi dengan sebuah perubahan yang membuat orang tua mereka terheran-heran dengan perubahan yang terjadi pada tim football ini. Terlihat para personil tim menjadi kompak dan berteman satu sama lain. Setelah berakhirnya camp pelatihan, hari pertama sekolah pun dimulai. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh orang tua kulit putih yang menolak anak-anak kulit hitam masuk ke sekolah mereka. Camp memang telah berakhir dan mereka telah kembali ke kehidupannya masing-masing. Akan tetapi ada sesuatu hal yang tak berubah, yaitu persahabatan antara para anggota tim football. Kemudian saat Julius menghampiri Gary, dia memperkenalkannya pada Emma pacarnya. Akan tetapi saat Julius mengulurkan tangannya, Emma berlalu pergi meninggalkan mereka. Malam hari sebelum pertandingan perdana timnya, Herman diberitahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika Titan kalah dalam pertandingan pertamanya, maka kursi kepelatihan akan kembali diserahkan pada pelatih Yoas, dan mereka akan memecat Herman dari pekerjaannya. Kemudian sebelum pertandingan dimulai, Herman memberikan motivasi pada anak-anaknya. Titans were greater even than the gods. Greek mythology that ruled their universe with absolute power. Well, that football field out there tonight, that's our universe. Dan saat pertandingan babak awal dimulai, terlihat Titan kocar-kacir menghadapi gempuran lawan, sehingga mereka tak memperoleh poin sama sekali dan selalu kebobolan. Lalu pelatih Herman menarik Pity dari lapangan dan memarahinya karena telah bermain buruk. Pelatih Yoas yang simpati karena Pity telah berusaha memberikan yang terbaik, lalu menghampirinya dan meminta untuk bermain di lini bertahan. Awalnya Pity tak yakin dapat melakukannya karena dia terbiasa bermain di posisi menyerang. Namun pelatih Yoas berhasil meyakinkannya. Di luar dugaan, masuknya Pity sebagai pemain bertahan seketika merubah ritme permainan mereka. Jegalan demi jegalan yang dia lakukan mampu memotivasi rekan-rekannya yang lain, sehingga mereka mampu mencetak angka demi angka. Dan pertandingan itu pun berakhir dengan kemenangan. Malam hari selesai pertandingan, mereka pun pergi bersama.
Saat itu pacar dan teman-teman Gary datang mengajaknya pergi. Akan tetapi Gary menolak dan lebih memilih untuk tetap bersama dengan rekan-rekan footballnya. Kemudian Ronnie mengajak Petey dan Blue masuk ke sebuah bar. Awalnya mereka menolak karena mereka tahu bahwa orang kulit hitam tak diterima di sana. Tapi Ronnie memaksa dan mereka pun masuk ke dalam. Dan sesuai dugaan mereka pun diusir. Man, what are you talking about? Reserve the right to refuse service to anybody. Keesokan harinya di kantor pelatih, Herman mengkritik sikap Iowa saat pertandingan kemarin yang memasukkan Petey ke dalam pemain bertahan. Menurutnya hal tersebut sama saja menentang otoritasnya dan hal itu bisa membuatnya kehilangan wibawa di hadapan anak-anak. Iowa berkata bahwa dia hanya mencoba memberitahu mereka bagaimana caranya menghadapi kritikan publik. Herman menanggapi bahwa dengan memanjakan mereka, Iowa sama sekali tak membantu apa-apa karena mereka adalah anak kulit hitam yang harus siap menerima kenyataan. Memanjakan mereka hanya akan melumpuhkan mereka dari kenyataan hidup. Keesokan hari saat Gary akan pergi bermain bersama Julius dan berencana akan membawanya pulang ke rumah dan memperkenalkannya pada sang ibu, ibunya menolak dan tak ingin mengenalnya, lalu mengajak Gary untuk pergi ke gereja saja. Singkat cerita, pertandingan kedua pun dimulai. Hari itu Gary bermain ngelantur dan tak seperti biasanya. Dan dia pun tak ingin berbicara banyak saat Julius mempertanyakan kenapa dia tak datang ke rumahnya kemarin. Beruntung hari itu mereka berhasil memenangkan pertandingan. Keesokan harinya pelatih Herman dan anaknya Nikki berkunjung ke rumah Yoas. Sementara Nikki dan Sherry bermain, Herman pergi menemui Yoas di ruangannya. Herman memberikan laporan analisa yang telah dia siapkan. Karena di pertandingan puncak nanti mereka akan menghadapi tim yang sangat kuat di bawah pelatih yang bernama Ed Henry. Dan berdasarkan laporan analisa yang diberikan Herman, mereka pun mempersiapkan strategi yang akan digunakan dalam pertandingan itu. Kemudian sebelum pulang, pelatih Herman mengatakan jika keluarga mereka akan sangat senang jika Cheryl mau bermain dengan Nikki di rumahnya. Di sekolah, terlihat Petey yang sedang mengakrabkan diri dengan salah seorang siswi kulit putih. Hingga tiba-tiba salah seorang murid dan teman-temannya menegur Petey dan kembali terjadi perkelahian antara kulit putih dan kulit hitam. Beruntung perkelahian itu dapat segera dilerai oleh Gary dan Julius. Malam hari pelatih Yoas bertemu dengan asistennya di sebuah bar. Asistennya tersebut keberatan jika harus selalu di bawah bayang-bayang Herman. Dan dia mengatakan bahwa dia membenci sikap Yoas yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Dan kemudian dia pun pergi dari sana. Hey, you go to hell. Sementara itu di rumah Herman, ketika Herman dan Cheryl yang sedang berkunjung asik menonton rekaman pertandingan, seseorang melempari rumahnya dengan sebuah batu. Di aula sekolah, Blue dan lainnya mengumpulkan semua anggota tim. Melihat semua perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini di sekolah, Blue mengingatkan agar mereka tak terpancing dan terpecah belah. Setelah semua pertandingan yang mereka menangkan dan menghabiskan waktu bersama-sama saat pelatihan di camp, dia mengatakan bahwa pelatih tak akan selalu ada bersama mereka. Dan orang-orang di luar tidak akan senang melihat kebersamaan ini. Kemudian mereka pun semakin kompak. Ketika menghadapi game ketiga, Blue pun mengabari pada pelatihnya bahwa di pertandingan kali ini mereka akan melakukan pemanasan yang berbeda dari biasanya. Who do they think they are? Quit talking. Warm up. Di pertandingan kali ini mereka akan menghadapi tim yang tak terkalahkan. Ketika permainan dimulai, Rev mendapatkan hantaman yang keras sehingga dia mengalami patah di tangannya. Sebuah tragedi yang menurunkan semangat tim karena Rev adalah salah satu quarterback yang sangat diandalkan.
Herman pun menyuruh Ronnie untuk masuk menggantikan Rev. Ronnie tak yakin kalau dia bisa menggantikan posisi Rev, apalagi selama ini dia belum banyak bermain. Akan tetapi Herman pun berhasil meyakinkannya. Dengan percaya diri, Ronnie masuk ke lapangan memberitahu teman-temannya tentang strategi yang telah disampaikan pelatih Herman. Dengan masuknya Ronnie dan strategi baru dari pelatih Herman membuat permainan mereka lebih agresif. Dan hari itu permainan pun berakhir dengan sebuah lemparan jauh dan terukur dari Ronnie yang membuat mereka berhasil mencetak touchdown. Dan itu menjadi kemenangan yang sempurna setelah pelatih Herman menunjuk Ronnie sebagai pemain terbaik malam itu. Kemudian Gary mengajak Herman untuk berbicara empat mata. Dia mengatakan bahwa dia ingin Ray keluar dari tim karena dia tahu bahwa Ray sengaja menggagalkan blok yang membuat Rev cedera pada permainan tadi. Pelatih Herman sempat menolak, akan tetapi karena Ray adalah satu-satunya anggota tim yang masih rasis, dia pun menyerahkan keputusannya pada Gary sebagai kapten. Setelah itu dia pun menemui Ray dan mengatakan keputusannya untuk mengeluarkan Ray dari tim. Keesokan hari Julius pergi ke rumah Gary. Di perjalanan dia berpapasan dengan seorang polisi kulit putih. Awalnya sempat takut, namun ternyata polisi itu mengatakan bahwa pertandingan mereka tadi malam sangatlah bagus. Baru kali ini dia melihat pertahanan yang begitu baik setelah 20 tahun terakhir dan menitipkan salam pada pelatihnya. Dan persahabatan antara Gary dan Julius pun semakin erat. Kini mereka bukan lagi terlihat sebagai sebuah tim, akan tetapi lebih seperti sekumpulan saudara. Singkat cerita, karir tim football Titan pun semakin cemerlang. Kini mereka menjadi salah satu tim yang tak terkalahkan. Gary dan Julius pun mendapatkan All American Award sebagai penghargaan pemain terbaik. Sementara pelatih Yoas masuk dalam nominasi Hall of Fame, sebuah penghargaan untuk pelatih terbaik. Namun salah satu petinggi di sana mengajak Yoas untuk bekerja sama agar tim Titan kalah dalam pertandingan selanjutnya, supaya Herman bisa dipecat dari pekerjaannya dan kursi kepelatihan kembali pada Yoas. Di kantor, para pelatih Titan melihat pernyataan pelatih lawan yang begitu angkuh dan merendahkan mereka. Hingga hari pertandingan pun tiba. Pertandingan itu berlangsung dengan keberpihakan wasit pada tim lawan. Mereka sangat mencurangi pertandingan hari itu dengan tujuan agar Herman dipecat dari pekerjaannya. Yoas yang menyaksikan dan mengetahui hal tersebut memilih untuk mengabaikan kesempatannya meraih Hall of Fame ketimbang harus mengkhianati dan berbuat curang terhadap timnya sendiri. Lalu kemudian dia menghampiri wasit dan berkata, jika pertandingan ini tetap dicurangi maka dia akan serius membocorkan perihal kecurangan ini pada media. Dan dipastikan beritanya akan dimuat di koran. Akan tetapi terlihat wasit itu tak mempedulikannya. Yoas yang marah kemudian memanggil semua pemain bertahan. Dia menyalurkan kemarahannya atas ketidakadilan ini dengan menyemangati mereka habis-habisan. You blitz all night. You make sure they remember forever the night they played the Titan. Hasilnya, Titan pun menunjukkan permainan yang gila. Mereka menghantam pemain lawan tanpa ampun, bahkan mengintimidasi tim lawan dengan permainan mereka. Hasilnya Titan pun memenangkan pertandingan pada malam itu, dan mereka akan mewakili Virginia di kejuaraan antar negara bagian. Yoas saat itu kemudian dikabari bahwa dia akan kehilangan penghargaan Hall of Fame-nya. Di pertandingan, Herman memberikan pisang kepada pelatih lawan yang telah menyebut Herman sebagai monyet di televisi. Titan pun merayakan kemenangannya. Semua tim bergembira atas kemenangan ini. Di rumahnya, Herman disambut dengan tepuk tangan dari tetangganya. Mau itu kulit hitam maupun kulit putih, semuanya keluar dan memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Herman yang telah membawa Titan bertarung di kejuaraan antar negara bagian. Football akhirnya menyatukan mereka semua. Namun pada malam itu, ketika Gary sedang merayakan kemenangan dengan orang-orang di lingkungannya, dia mengalami sebuah kecelakaan mobil yang membuat dia harus dibawa ke rumah sakit. Julius, sahabatnya pun langsung ke sana. Para anggota dan pelatih juga telah berkumpul di rumah sakit. Herman mengabarkan bahwa Jerry akan mengalami lumpuh dari pinggang ke bawah. Ibu Gary pun menenangkan Julius dan berkata
bahwa air mata tak akan membuat Gary bisa berjalan kembali. Dan Gary hanya ingin bertemu dengan Julius di dalam. Julius berkata setelah ini berakhir, kita akan pindah ke lingkungan yang sama, tumbuh tua bersama, dan tak akan ada lagi permasalahan antara kulit hitam dan kulit putih di antara mereka. Pertandingan antar kejuaraan negara pun dimulai. Tim Titan akan melawan tim Marshall dan pelatih yang sudah melegenda di dunia football. Ibunya Gary pun datang ke pertandingan tersebut dan disambut dengan tepuk tangan oleh pendukung The Titan. Mereka menunjukkan tanda penghormatan dengan meneriakkan nama Gary. Di lapangan, Julius dihampiri oleh Emma, mantan pacarnya Gary, dan berkata good luck padanya. Pertandingan pun dimulai. Menghadapi tim Marshall dengan pelatihnya yang legend membuat tim Titan kewalahan. Strategi yang mereka pakai sangat berbeda dengan lawan-lawan mereka sebelumnya. Permainan mereka pun lebih bagus dari tim Titan. Sekuat apapun mereka berusaha, mereka selalu gagal dalam mencetak angka. Bahkan di babak pertama mereka ketinggalan 7 poin dari tim Marshall. Ketika jeda istirahat, Herman pun menyemangati mereka dan berkata, Win or lose, walk out of the stadium tonight with our heads held high. Yoas dan Herman pun menurunkan ego mereka masing-masing dengan bekerja sama. Henry's kicking my ass out there. Saat itu mereka bergerak untuk tujuan yang sama. Babak kedua pun dimulai. Titans on 3. 1, 2, 3. Titans! Pertandingan pun menyisakan kuarter terakhir. Tim lawan hanya perlu mempertahankan bola untuk menang, sedangkan tim Titan butuh touchdown untuk memenangkan pertandingan. Yoas memberikan saran pada Herman, karena tim lawan selalu bisa menembus sisi terkuat pertahanan mereka. All right, listen, you ready to run? Yes, sir. That fake 23 blast, your life depended upon it. Let's go. Throw it deep. Titan berhasil mencetak touchdown dan memenangkan pertandingan sebagai juara. 13 kemenangan berturut-turut membuat Titan menjadi tim football terbaik. Juara negara bagian dan runner-up di kejuaraan nasional. 10 tahun kemudian, Jerry pun meninggal dunia. Mereka semua pun berkumpul kembali untuk memberikan penghormatan terakhir pada mantan kapten mereka. Herman dan Yoas tetap pelatih Titan selama 5 tahun. Dia dan pelatih Yoas tetap menjadi teman baik sampai dengan saat ini. Julius dan Gary pun tetap menjalin persahabatan hingga akhirnya Gary meninggal dunia. Merubah sebuah kebiasaan memanglah sulit, tapi bukan berarti itu tak mungkin. Tergantung sekuat apa kamu berusaha dan yakin akan usahamu itu. Dalam film ini kita juga belajar bahwa benar adanya pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebuah perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Berkorban untuk sesuatu yang lebih besar, kenapa tidak? Maka beranilah mengambil sebuah risiko untuk sebuah tujuan yang lebih besar itu. Gagal dan terseok-seok adalah seni dalam proses untuk mencapai keberhasilan. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, pastikan udah klik tombol like-nya. Dan jika suka dengan film-film di channel ini, subscribe dulu atuh. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.